veteriner. Kamu tahu nggak sih kalau cara dokter hewan itu ngomong ke setiap pasiennya itu bisa beda-beda? Benar, kamu nggak salah dengar. Caranya bisa beda-beda. Nah, kok bisa? Hai, nama aku Alifa dan aku adalah mahasiswa semester 1 studi kedokteran hewan di Universitas Udayana, Bali. Ya, seperti yang aku bilang di awal tadi, dokter hewan itu bisa beda-beda cara komunikasiinnya ke setiap pasien yang lagi dia hadapin. Kamu tahu nggak kalau cara ngomong dokter hewan ke pemilik sapi, ke pemilik kucing itu bisa berbeda tahu? Nah, itulah yang namanya multikulturalisme. Nah, apa sih multikulturalisme itu? Dari pengertiannya, multikulturalisme sendiri adalah cara kita memandang dan menyikapi realitas plural itu secara positif dan konstruktif. Nah, multikulturalisme itu nggak lepas dengan temennya, yaitu pluralisme. Nah, pluralisme ini adalah sebuah fakta gimana kita itu hidup di masyarakat yang sangat berbeda-beda. Seperti Indonesia sendiri kan terbagi dengan suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, hal ini tuh menciptakan perbedaan perspektif di antara kita gitu. Nah, karena kita ini benar-benar berbeda dari suku, budaya, agama, dan bahkan kebiasaan, cara pandang kita ke hewan itu nggak cuma sebagai objek makhluk hidup lain selain manusia aja. Maka dari itu penting banget buat kita tahu sebagai dokter hewan gimana caranya komunikasi dengan menggunakan konsep multikulturalisme dan juga pluralisme. Nah, hal ini tuh bisa jadi salah satu solusi biar nggak ada terjadi kesalahpahaman atau misal pemiliknya ngerasa nggak dihargain sama kita. Meskipun kita memenuhi tugas kita sebagai dokter hewan untuk menyembuhkan hewan, tapi kita juga perlu memperhatikan bagaimana pendekatan kita ke si pemilik hewan itu. Nih, salah satu contohnya aku bakal kasih kasus. Kasus kali ini yaitu si Cica, si hewan kesayangan. Nah, Cica ini lagi jalan-jalan, biasa cuk. Tiba-tiba dari arah sana ada pemotor kencang. Gitu dia kena ke Cica. Cica nangis, ownernya panik. Akhirnya ownernya nyari-nyari di internet. Oh, katanya bisa nih pakai ini sama ini. Dikasihlah kalau ke Cica, malah menjadi memburuk. Akhirnya ownernya nangis-nangis lagi, bawa ke kok ini gimana, Cica ketabrak. Terus aku nyari di internet katanya obatnya begini kak. Gimana kak gitu. Nah, pertama-tama kita harus mengerti dulu perspektif dari si ownernya. Ownernya itu sayang banget sampai dia langsung nyari solusi gitu, walaupun mungkin dia bukan ahlinya ya, tapi dia berusaha gitu. Nah, respon kita apa? Respon kita mengerti dulu perspektif dia sebagai pemilik. Berarti ini kan hewan yang sangatlah dia sayangi gitu kan sebagai keluarga. Respon kita pertama kayak, oh iya kak, aduh kasihan banget ya kamu sayang sih, diobatin dulu ya. Terus kita obatin seperti biasa, mungkin diresepkan obat. Terus habis itu dikasih edukasi, jangan lupa. Tapi tetap aja komunikasinya harus pelan-pelan, menghargai dan juga nggak menjudge apa yang telah dilakukan oleh ownernya gitu, apa usaha yang udah dilakukan oleh ownernya. Nanti kalau misalnya Cica kenapa-napa, jangan langsung cari obat di internet ya kak, sebaiknya langsung dibawa ke vet biar ditangani sama ahlinya dan tidak terjadi lagi begitu. Jadi buat si pemiliknya tuh nggak merasa bersalah, tapi kita tetap mengedukasi ke arah yang lebih safe, ke arah yang lebih aman gitu, dengan membawa si Cica ke dokter hewan gitu. Dengan begitu ownernya bakal senang, kucingnya sehat, dan ownernya juga jadi teredukasi. Dengan pemahaman multikulturalisme dan juga pluralisme ini, kita nggak cuman menjalankan tugas kita dengan lebih menghargai orang lain dari perbedaannya, mungkin pola pikirnya atau mungkin budaya mereka, kepercayaan mereka, tapi kita juga membuat edukasi itu jadi lebih mudah diterima, karena orang-orang bakal lebih nerima jika mereka dikasih tahu dengan cara yang menghargai mereka dibandingkan kita lebih ke menyalahkan ya kan. Dengan cara ini hewannya senang, pemiliknya juga bahagia karena hewannya baik-baik saja dan bisa teredukasi. Sekian penjelasan dari aku, terima kasih dan sampai jumpa lagi kapan-kapan. Yeay!